Media sosial telah digegerkan dengan beberapa kasus dengan tagihan bea cukai. Pada kesempatan kali ini, kita akan merangkum beberapa kasus yang bersangkutan dengan institusi bea cukai. Berikut beberapa kasus yang bersangkutan dengan bea cukai. Berikut rangkumannya. Sepatu 10 juta bayar 3 kali lipat. Pada tanggal 23 April lalu, seorang pria mengunggah di media sosialnya dengan akun Radika Altaf. Halo Bea Cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Gue kan baru beli sepatu. Nah ini nih sepatunya nih. Gue beli nih sepatu, harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11.500.000. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31.800.000. Itu perhitungan dari mana? Ini kalau based on perhitungan gue, harusnya gue bayar tuh sekitar 5,8 juta. Dan ini juga perhitungan yang gue pakai menggunakan aplikasi kalian nih, Mobile Bea Cukai, 5,8 juta. Radika mengeluhkan tentang tagihan cukai yang tinggi. Dia membeli sepatu dengan harga 10,3 juta, tetapi harus membayar 30 juta. Radika pun mempertanyakan bagaimana DJBC membuat rumus perhitungan bea masuk, yang nilainya jauh melampaui harga jual sepatu yang ia beli. Sebab, menurutnya, bea masuk yang seharusnya ia bayar hanya sebesar 5,8 juta, bukan 31,8 juta, sebagaimana yang ditagihkan DJBC. Lalu, Bea Cukai menanggapi hal tersebut. Dilansir dari CNBC, anak buah Sri Mulyani, Justinus Prastowo, mengungkapkan bahwa kasus impor sepatu yang mencapai 31,8 juta disebabkan ketidakpatuhan pengimpor dalam melaporkan nilai barang yang didatangkan ke Indonesia. Nilai ini didapatkan setelah adanya konfirmasi dengan perusahaan jasa titipan atau PJT yang dilaporkan $500 karena di bawah $1.500 dan masuk informal hanya perlu consignment load. Nggak perlu PIBK, pemberitahuan impor barang khusus. Lalu, ketika dicek petugas bea cukai dengan membandingkan dengan barang sejenis di website, diperoleh harga barang 8 juta. Lalu konfirmasi DHL Jerman yang nanya ke shipper ternyata 11 juta. Alhasil pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kemenku, harus memberikan denda. Pasalnya, harga yang dilaporkan tidak sesuai dengan nilai aslinya. Pengiriman barang untuk sekolah luar biasa. Pada tanggal 26 April, seseorang di media sosial membagikan cerita tentang alat untuk pembelajaran siswa sekolah luar biasa yang ditahan oleh institusi bea cukai dengan akun Ijal Zaid. Menceritakan barang yang dikirim oleh perusahaan Korea Selatan. Barang tersebut tiba pada tanggal 28 Desember 2022. Menurutnya, barang kiriman OFH Attach tersebut seharusnya tidak dikenakan biaya. Sebab, barang tersebut merupakan prototipe yang masih berada dalam tahap pengembangan, serta merupakan hibah, sehingga seharusnya tidak ada harga untuk barang tersebut. Namun, pihak bea cukai menetapkan harga barang yang dikirim tersebut bernilai 361,4 juta. Sehingga, pihak pengirim diminta untuk setuju membayar pemberitahuan impor barang khusus PIBK sebesar 116 juta. Tertahannya barang tersebut karena bea cukai membutuhkan beberapa dokumen tambahan untuk memprosesan barang dan penetapan harga. Dokumen seperti link pemesanan harga yang tertera, invoice pembayaran, katalog harga barang, dan spesifikasi masing-masing barang, nilai freight di komen lain-lain. Untuk kronologi lebih lanjutnya, kalian bisa mengunjungi akun Ijal Zaid di aplikasi X. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo mengatakan, pihaknya sudah mengetahui keluhan tersebut dan meminta informasi lebih lanjut atas keluhan yang disampaikan.
Pihaknya pun telah menghubungi pihak terkait untuk penelusuran lebih dalam. Sejauh ini, penelusuran berjalan dengan baik. BC Soeta juga sudah menghubungi pihak SLB untuk membantu menyelesaikan masalah ini. YouTuber khusus mainan. Medi Renaldi, YouTuber khusus mainan, beberapa waktu sempat menggegerkan Twitter. Ia membagikan postingan pengalaman yang kurang menyenangkan dengan bea cukai. Ia menyebutkan di akun X-nya, produk Megatron Robosen itu sudah dikirim dari Hong Kong pada 15 April 2024. Seharusnya, ia dan konten kreator lainnya yang bekerja sama dengan Robosen secara serempak mengunggah video Megatron terbaru itu di YouTube pada 25 April 2024. Seharusnya robot itu telah diupload pada tanggal 25 kemarin, bebarengan dengan konten kreator di seluruh dunia yang bekerja sama dengan Robosen. Bea Cukai meminta Medi Renaldi mengirimkan invoice pembelian senilai $1.600 Amerika. Tetapi menurut YouTuber tersebut, harga jual Megatron yang harusnya ia terima senilai $899 Amerika. Agak bingung juga sih waktu ditanya invoice pembeliannya. Memang ini dikirim bukan dibeli, ujar Medi. Curhat Medi di akun media sosial pun viral dan menarik perhatian warganet. Utas yang ditulis Medi hingga Sabtu malam telah mendapatkan impresi 2,3 juta views. Saat ia unboxing mainannya, banyak kejanggalan seperti di boxnya tertulis Open and Resale by Custom, yang artinya telah dibuka dan disegel kembali. Dus charger sobek, dus mainannya penyok dan koin yang terdapat di dalamnya pun hilang. Korupsi tekstil impor. Jangan lupakan juga kasus korupsi tekstil pada tahun 2022. Pada Selasa 24 Juni 2020, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus korupsi impor tekstil di Direktorat Jenderal Bea Cukai tahun 2018 sampai 2020. Mereka terdiri dari 4 pejabat aktif di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Batam dan 1 pengusaha. Mereka dijerat atas dugaan tindakan pidana korupsi dalam importasi tekstil. Modusnya, dengan mengurangi volume dan jenis barang dengan tujuan mengurangi kewajiban bea masuk, tindakan pengamanan sementara dengan menggunakan surat keterangan asal SKA yang tidak benar. Kelima tersangka tersebut adalah MM, DA, HAU, dan KA, yang merupakan pejabat dari Bea dan Cukai Batam. Kemudian IR selaku pemilik PT Fleming Indo Batam dan PT Garmindo Prima. Pada November 2023, mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, didakwa menerima gratifikasi dengan total sekitar 58,9 miliar, bahwa terdakwa sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 telah menerima gratifikasi. Jaksa merinci Andi pernah menjabat sebagai PJ, Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat tahun 2009 sampai 2012. Dan itulah beberapa rangkuman kasus yang bersangkutan dengan bea cukai. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.